Hual mencoba masuk ke dalam rumah kosong yang terkunci. Namun rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak ada siapapun. Hanya ada jejak kejadian peristiwa 15 tahun silam. Hual memeriksa setiap sudut rumah, dan pada akhirnya Hual menemukan dinding yang berlubang mengarah ke ruangan sebelah. Ternyata, Sang-un sudah melarikan diri. Sadar dengan hal itu, Hual pun segera keluar untuk mengejarnya. Hingga suatu hari, saat Sang-un menggenggam tangan Shiho, Shiho mengatakan hal aneh jika Sang-unlah yang membawa makhluk menyeramkan itu dan membuat ibu serta kakaknya meninggal. Ternyata Shiho mempunyai kemampuan seperti Dansol yang bisa melihat masa lalu seseorang. Perkataan Shiho membuat Sang-un mengingat kembali luka yang ia miliki. Hual sekarang tidak lagi hidup di dalam gua seperti masa lalu. Dia kini tinggal di sebuah rumah yang jauh dari pusat kota. Rumahnya tampak seperti rumah kosong dan sangat tidak terawat, seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Hual tetap menghubungi para detektif untuk segera menemukan Sang-un. Nam Do-yun, seorang remaja pria berambut pirang, diam-diam membuntuti Choi Jae-yong, dalang dari hilangnya anak-anak di panti asuhannya. Anak terakhir yang hilang dilihatnya masuk ke dalam mobil pria tersebut. Sial, Do-yun melawan tanpa persiapan apapun. Ia kalah dari Choi yang mempunyai senjata stun gun. Setelah membuatnya pingsan, Do-yun dimasukkan ke bagasi mobil. Untuk mencari keberadaan Ming Sang-un berdasarkan petunjuk Hual, detektif Wu meminta temannya yang dulunya bekerja sebagai detektif kepolisian, Won Ho-yeol, reinkarnasi dari Danguk. Dia juga adalah detektif yang dulunya mengintegrasi Sang-un untuk kasus pembantaian ibu dan sangnya. Dan karena kasus itu juga dia dipecat. Hual ternyata mengambil mobil Tuan Choi. Keadaan Hual tidak begitu baik, meskipun dia tidak bisa mati, tapi kemampuan penyembuhan lukanya lambat. Padahal sudah beberapa jam sejak dia diserang oleh Choi. Siapa sangka ternyata di dalam bagasi mobil ada Do-hyun dan melukai Hual kembali. Setelahnya Hual mendapat kabar dari detektif yang menemukan alamat Sang-un berada. Sudah sehari Shiho tidak pulang, ponselnya masih belum aktif. Sang-un benar-benar khawatir hingga tidak bisa fokus bekerja. Meski sedang banyak pikiran, Sang-un tetap saja peduli dengan sekitarnya. Dia menyadari jika koleganya memakai koyo di pergelangan tangan, yang artinya dia sedang cedera. Kebetulannya lagi, koleganya itu mendapat jadwal lembur. Sang-un pun menggantikannya. Ketika menjalani lembur, Sang-un diserang oleh reinkarnasi monster yang mengejar jiwanya, sehingga Sang-un pun terpojokkan. Akan tetapi, keanehan terjadi. Tak apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba penyerang Sang-un pun terluka cukup parah. Setelahnya Sang-un sadar dan akan kembali diserang, datanglah Hual tepat waktu menyelamatkan. Penyerang Sang-un pun lari menghindari Hual. Di akhir cerita, ternyata adik Sang-un, Shiho, adalah reinkarnasi dari istri Hual dulu, Dansol.